Udah semakin malam. Iya, Bu. Baik. Oke, baik teman-teman. Insya Allah kajian pada malam hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga alhamdulillah bisa melaksanakan kajian rutin edisi Ramadan dengan tema Ramadan dan psikologi diri. Sholawat serta salam selamanya tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu pemateri yang saya hormati, beserta teman-teman sekalian, peserta kajian pada malam hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, selamat datang, selamat bergabung kepada semua peserta. Namun sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita buka dulu kajian pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Ibu Dr. Hajah N. Hani Herlina, SAG MPDI. Beliau lahir di Kabupaten Ciamis pada tanggal 5 Juli 1962. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Sindang Jaya 3, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri Banjarsari Ciamis, lulus tahun 1977, dilanjut ke Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis, kemudian Sarjana Muda Fakultas Syariah IAID, Sarjana S1 Fakultas Syariah IAID tahun 1995, Sarjana S2 Prodi Pendidikan Islam di program Pasca Sarjana IAID lulus tahun 2011. Kemudian program Doktor Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung lulus tahun 2017. Ibu juga menimba pengalaman profesional sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fadliliyah Darussalam Ciamis. Kemudian tahun 2003 beliau diangkat menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Fadliliyah Darussalam Ciamis. Pada tahun 2006 sampai sekarang aktif sebagai dosen IAID Ciamis. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2016 Ibu diangkat sebagai Wakil Rektor 3 IAID dan Wakil Direktur Program Pasca Sarjana IAID. Dan selanjutnya sejak Agustus 2016 sampai sekarang diamanahi memegang jabatan sebagai Rektor IAID Ciamis. Dan selanjutnya beberapa jabatan lain yaitu Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Terpadu Pondok Pesantren Darul Hikmah Purwo Binangun, Pakem Sleman Yogyakarta, kemudian Bendahara Yayasan Darul Hikmah Al-Insaniyah, Direktur 4 Bidang Keterampilan dan Keindahan Kampus Pesantren Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, kemudian Pengurus Persatuan Guru Madrasah Kabupaten Ciamis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Pusat Studi Perempuan IAID Ciamis, Ketua Yayasan Hikmatus Salam Buana Mekar Panumbangan Ciamis, dan Ketua Kebun Pendidikan IAID di Buana Mekar Panumbangan Ciamis. Masya Allah sekali ya. Ini merupakan sosok muslimah yang menjadi inspirasi tentunya, khususnya bagi para perempuan. Ternyata
perempuan Amin. juga bisa berdaya. Ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, Ya. amin. Semoga selalu Ibu dan selalu menginspirasi kami, khususnya mahasiswi IAID Ciamis. Ya, amin. Nah, mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah N. Hani Herlina, SAG MPDI, dengan tema Ramadan dan Psikologi Diri. Kepada Ibu, waktu dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara atas kesempatan untuk malam ini untuk menyampaikan materi ya tentang Ramadan. Baik, mari kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya cintai ya, pengatur acara siapa tadi, Ayi Nuraini. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa terutama yang ada di kegiatan ini sebagai kegiatan UKM DDJ ya. DDJ ya, alhamdulillah memang DDJ ini sangat aktif ya di kampus, kemudian juga aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Alhamdulillah juga mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bisa berkumpul dalam ruang virtual ya, yang penuh berkah ini ya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada kita sekalian sebagai umatnya di akhir zaman. Para mahasiswaku yang saya banggakan dan saya cintai, baik ya, bahwa kali ini saya diamanahi untuk memberikan materi Ramadan dan psikologi diri. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke Ramadan di hari terakhir ya, hari terakhir tanpa ada rintangan dan halangan ya, kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir Ramadan kita bisa tetap senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Di sini saya akan bacakan ada firman Allah yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat Al-Quran, ayat tentang puasa ya yang sudah tidak asing lagi ya. Kemudian yang artinya di sini bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Ramadan ini berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu dari ramida atau ar-ramad yang berarti panas, yang menyengat. Ya. Dari akar kata tersebut, kata Ramadan digunakan untuk mengindikasikan adanya sensasi panas saat seseorang kehausan. Ya. Kita memang ya sering merasakan kehausan, ya panas. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa kata Ramadan digunakan karena pada bulan itu dosa-dosa dihapuskan oleh perbuatan baik sebagaimana matahari membakar tanah.
Lebih lanjut lagi dikiaskan momen Ramadan untuk mencairkan, menata ulang, dan memperbaharui kekuatan fisik, spiritual, dan tingkah lakunya. Sebagaimana panas merepresentasikan sesuatu yang dapat mencairkan materi. Ya, itu jadi arti dari Ramadan tadi. Sebagaimana penjelasan Al-Qurtubi, beliau berkata, dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal saleh. Itu dari tafsir Al-Qurtubi ya. Kemudian memang kedatangan bulan Ramadan ini begitu banyak dinantikan oleh umat Islam ya. Ada umat Islam yang betul-betul taat, yaitu sangat luar biasa ketika sebelum pada bulan Sa'ban sebelumnya itu kan sudah merasakan, sudah mempersiapkan diri untuk memasuki atau untuk berada di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu. Jadi begitu dinantinya, begitu ditunggunya ya pada bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu begitu banyak ya keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang pertama adalah merupakan satu-satunya bulan yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah dibacakan ya, ayat 185. Kemudian juga Ramadan ini dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur ya, atau pemimpinnya bulan-bulan di dalam setahun. Jadi di dalam setahun ini, jadi bulan Ramadan ini dinamakan sebagai pemimpinnya bulan ya. Kemudian kalau hari itu kan biasanya yang disebut pemimpin hari itu pada itu hari Jumat ya, itu sama ya dengan kadang-kadang disamakan bahwa hari Jumat itu merupakan penghulunya hari ya. Itu kalau misalkan kita setelah Jumatan kemudian makan itu sama dengan nilainya dengan Idul Fitri ya, itu ada sebagian pendapat demikian. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan ketika Al-Quran diturunkan ya. Kemudian bulan ketika ada kewajiban puasa sebulan penuh dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlipat ganda. Kemudian bulan yang penuh berkah, awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Itqu minan nar ya. Seperti hari ini kita sudah memasuki pada akhir bulan Ramadan, di mana pada akhir bulan Ramadan ini ada bulan-bulan yang ada hari yang utama ya, di mana kita dianjurkan ya untuk melaksanakan ibadah yang betul-betul ya sangat serius ya, yaitu bulan dengan hanya satu malam, yaitu keutamaan beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal 1000 bulan di bulan lain, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Nah, itu bulan Lailatul Qadar ini, apalagi kalau di kota-kota itu biasanya suka ada komunitas ya. Bahkan di kota itu ada komunitas yang khusus ya. Mereka itu membentuk satu komunitas yang nantinya mereka akan melakukan itikaf ya di masjid-masjid, itu baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian di situ sudah diatur sehingga ketika itikaf itu mereka betul-betul di situ hanya beribadah kepada Allah ya, mengaji Al-Quran, mengadakan kajian-kajian. Nanti mereka sudah tidak memikirkan apa-apa lagi karena itu sudah di-manage ya, suka di-manage, bukanya, sahurnya itu sudah ada yang mengatur. Itu kalau di kota ya. Kalau di daerah, di kampung-kampung ini sepertinya belum ada ya, tapi itu juga bisa mungkin nanti menjadi inspirasi bagi mahasiswa ya, apalagi bisa di Maskam ya, kita punya Maskam. Itu mungkin untuk kalau di daerah itu kan kalau untuk perempuan mungkin belum saatnya ya, karena kadang-kadang masyarakat masih memandang bahwa perempuan misalkan malam-malam di luar itu kurang pantas lah ya. Tetapi kalau di kota-kota besar itu sudah tidak asing lagi ya, bahkan memang kebanyakan itu para ibu-ibu ya
itu suka nanti ada ini diumumkan, kemudian nanti ada pendaftaran siapa yang ingin ikut i'tikaf ya dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah itu ya. Kemudian juga pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya, nah, ini sudah kita tidak asing lagi mendengarkan hadis ini ya. Begitu sudah kentalnya ya pintu surga dibuka, artinya bahwa kenapa pintu surga dibuka, karena begitu banyaknya umat muslim ya yang menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kegembiraan, dengan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, sehingga begitu lebih banyaknya perbuatan baik sehingga pintu surga ini terbuka dan pintu neraka tertutup. Kemudian bagaimana katanya ini ada setan-setan dibelenggu, itu artinya bahwa ketika manusia menjalankan ibadah puasa ini, otomatis ya mereka akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan di situ hanya penuh dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga setan ini sangat sulit untuk menggoda manusia. Makanya setan-setan itu adalah terbelenggu. Nah mungkin di situ ya. Kadang-kadang kan suka bertanya, kenapa katanya setan-setan dibelenggu tetapi kok masih banyak yang berbuat maksiat ya. Nah itu jadi itu mungkin dalam artian bahwa setan ini baik itu secara fisik atau secara kiasan ya, itu menurut berbagai pendapat. Kemudian hakikat puasa juga, jadi pada dasarnya tidak hanya menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, tetapi memiliki makna lebih luas lagi bagi umat muslim yang menjalaninya ya. Rasulullah bersabda, puasa itu bukan sekadar menahan diri dari makanan dan minuman, akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah mencegah diri dari segala perbuatan sia-sia serta menjauhi perbuatan yang kotor dan keji. Kemudian dengan memahami hakikat puasa juga, maka seseorang yang berpuasa akan menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan mengetahui tujuan dalam berpuasa. Jadi bukan hanya semata-mata menahan lapar dan haus saja ya. Kemudian tujuan puasa adalah untuk memperoleh derajat takwa. Nah, tadi sudah dibacakan ayatnya ya. Orang yang takwa adalah orang yang imannya senantiasa aktif membentuk dirinya sehingga dia tetap istiqomah dalam beribadah, berakhlak mulia dan terhindar dari segenap dosa dan maksiat. Kemudian hakikat puasa juga pengendalian diri secara total dengan kendali iman. Selain mengendalikan mulut dari makan dan minum, juga mengendalikan lidah dari perkataan yang tidak terpuji, seperti berbohong, bergunjing, bergosip atau gibah, dan caci maki. Kemudian juga puasa mengendalikan mata ya, jadi gadul basyar ya, dari memandang hal yang diharamkan oleh Allah. Seperti melihat aurat, kemudian menonton mungkin film-film yang penuh maksiat ya, ini apalagi ini para mahasiswa ya. Tolong kalau menonton mungkin bulan puasa rasanya lebih elok gitu ya, kalau waktu hari-harinya itu dipakai untuk tadarus Al-Quran daripada untuk menonton drakor ya. Karena sekarang lagi musim-musimnya drakor ya, itu menonton drakor, apalagi kalau misalkan drakornya itu di dalamnya akan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Kemudian puasa juga mengendalikan telinga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, kaki dan tangan dari tingkah laku yang tidak diridhoi. Jadi telinga juga kalau misalkan mendengar hal-hal tadi tentang gosip, tentang pokoknya mahasiswanya harus menjauhinya. Maaf saya sedang puasa, kalau itu yang didengar yang bukan hal-hal yang positif ya. Kemudian
sabda Rasulullah SAW, siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak terpuji, maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada artinya dia meninggalkan makan dan minum. Ya, jadi hanya sia-sia, jadi hanya akan mendapatkan haus dan lapar ya. Jadi lapar dan dahaga saja yang didapatkan. Kemudian puasa juga bermakna pembentukan karakter, penguasaan atas hawa nafsu, dan menjadi inspirasi ke arah kreativitas baik individual maupun sosial. Jadi ketika puasa juga kan di dalamnya itu ada kedisiplinan, kemudian ada kreativitas seperti yang sekarang ini sedang dilakukan ya oleh UKM DDJ ya. Ini dalam artian juga bahwa puasa itu dalam artian tidak hanya bermalas-malasan ya karena lapar, tapi di situ kita terus berkreasi ya, membuat kreativitas ya, sehingga betul-betul bulan Ramadan itu bermakna ya. Jadi tidak hanya menunggu maghrib saja ya, sambil bermalas-malasan, tetapi kita betul-betul diisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif ya. Kemudian juga puasa menjadi bagian dari pilar-pilar Islam yang merupakan kewajiban agama bagi semua orang yang beriman. Barang siapa yang menolaknya, maka ia termasuk dalam orang yang tidak ingkar atau ya ingkar dalam beragama. Kemudian puasa juga merupakan tanda lahir dari ketaatan, penyerahan, dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, puasa itu untukku, oleh karena itu akulah yang akan memberikan pahalanya langsung. Jadi memang luar biasa ya bahwa pada bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini, puasanya itu langsung yang memberikan pahalanya berlipat-lipat itu adalah Allah ya. Makanya jangan heran kalau bisa mungkin kalian sebagai mahasiswa bisa merasakan bagaimana ketika bulan puasa kita diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa. Misalnya mungkin di hari-hari lain ya, yang namanya tarawih ya. Kalau tarawih itu kan tahajud ya. Kalau pada bulan-bulan biasa itu kan tahajudnya. Kalau di dalam bulan Ramadan itu dinamai tarawih ya. Karena tarawih ini juga kan ada yang melakukan setelah Isya, karena yang sebenarnya itu adalah tahajud, yaitu Bapak almarhum dulu Bapak Kiai Haji Irfan ya, itu mengatakan bahwa tarawih itu sama dengan tahajud, sehingga di Darussalam ini melaksanakan tarawih itu pada jam 2:30 ya, jadi pada sepertiga malam, jadi karena sama dengan sholat tahajud ya. Itu bisa dilakukan kalau di Darussalam ini kan 11 rakaat ya, ditambah dengan sunat iftitah 2 rakaat, jadi 13 rakaat. Itu luar biasa, dalam 1 bulan itu kita bisa melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Kemudian juga ada, kalau kita tidak melaksanakannya itu ada rasa ketagihannya, ada rasa yang kurang ya dalam beribadah puasa itu ya. Nah, jadi itu kan luar biasa. Kemudian kita lihat ya, begitu banyak anak-anak kecil yang kalau secara kasat mata, secara teori ini anak-anak ini harus menahan lapar selama 14 jam ya, luar biasa. Tetapi mereka kuat ya. Contohnya saya juga punya cucu ini baru kelas 1 ya, dia sudah dari TK itu sudah mampu, sudah bisa melaksanakan puasa dari sampai maghrib ya, baru buka. Nah, itu kan luar biasa, sehingga anak-anak pun bisa melaksanakan puasa ini dengan penuh, dengan walaupun mereka tuh selalu merasa kalau awal-awal itu kan ada rungsing ya, tapi karena sudah terbiasa sehingga walau keadaan puasa mereka bermain-main, berlari-lari, bisa itu tidak merasa lelah. Yaitu karena saking tadi ya, bahwa puasa itu memang betul-betul Allah ya nanti yang akan memberi pahalanya. Sehingga Allah memang betul-betul memberikan kekuatan, kemudian menjaga kita dari hal-hal yang dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Itu memang betul-betul. Kemudian juga dengan puasa seorang muslim mengungkapkan penyerahannya atau taslim ya kepada perintah Allah, sambutannya atas kehendaknya, dan merupakan penolakan yang tegas atas penguasaan hawa nafsunya terhadap dirinya dan hasrat pribadinya. Nah, memang luar biasa ya di bulan Ramadan ini.
Kemudian puasa juga menjadi sebuah manifestasi dari ketaatan makhluknya kepada kehendak yang maha kuasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada satu surga yang pintunya ada satu penjaga yang melarang siapapun masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Yaitu apa? Ya, pintu Ar-Rayyan, ya, itu jadi pintu surga yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga puasa juga menyebabkan banyak dari segi psikologisnya ya, perubahan psikologis, perubahan biokimia, metabolisme, dan spiritual dalam tubuh. Perubahan ini memberikan manfaat kepada kesehatan jiwa atau psikologis, yaitu diantaranya ketika puasa ya, dalam puasa itu bisa menjaga suasana hati. Salah satu manfaat puasa pada psikologis adalah membantu meningkatkan suasana hati atau mood ya, mood yang positif. Jadi di sini ada sebuah jurnal yang berjudul Effect of Ramadan Fasting on Endorphin and Endocannabinoid Level in Serum. Jadi memberikan penjelasan ada beberapa hormon ya yang diproduksi oleh tubuh pada saat puasa. Jadi hormon ini bisa meningkatkan ya perasaan bahagia dan menekan efek negatif stres. Jadi menjadikannya lebih tenang dan lebih santai. Jadi ada hormon ketika puasa ini yaitu hormon endogen dan hormon endorfin ya. Jadi kedua hormon ini akan menimbulkan perasaan bahagia. Nah, jadi memang ya kita sebagaimana ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ada dua kebahagiaan di dalam berpuasa. Pertama itu bahagia ketika menunggu saat berbuka ya. Pasti semua orang ya, mulai dari anak kecil yang ikut berpuasa, kemudian sampai ke orang tua atau lansia juga yang berpuasa, baik di negara manapun itu pasti akan menunggu dengan penuh bahagia saat berbuka puasa. Iya tidak, Ayi? Ya, ya, pasti semuanya akan menunggu Iya. saat berbuka ya, itu akan penuh dengan rasa bahagia ya. Wah, ini akan menemukan mungkin makanan-makanan yang lezat ya, minuman juga yang enak-enak gitu. Bahagia sekali kan? Kemudian juga yang kedua adalah bahagia ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak ya. Ketika kita mungkin ini sudah menjalankan semua perintah Allah di dunia dan kita hidup di dunia tidak hanya untuk di dunia saja tetapi hidup di dunia untuk meraih akhirat ya. Nah itu. Jadi ada kebahagiaan itu. Kemudian juga dari segi psikologisnya dengan puasa ini bisa menurunkan stres dan kecemasan. Jadi saat berpuasa otak akan memproduksi protein. Protein ini, jadi protein otak ini mirip dengan efek obat-obatan antidepresan. Jadi sehingga derajat kecemasan, stres dan depresi ini bisa menurun ya. Nah itu. Kemudian puasa juga dapat meningkatkan konsentrasi dan dapat membantu mengatur kadar glukosa dalam tubuh sehingga kita menjadi lebih mudah dalam memusatkan atau memfokuskan konsentrasi ya. Jadi perhatian kita, konsentrasi kita itu bisa lebih fokus lagi ya. Kemudian selanjutnya bisa meningkatkan kemampuan mengendalikan diri atau self control. Selama puasa kita terlatih ya untuk menunda pemuasan sesegera ya. Dari rasa lapar, haus, juga terlatih untuk mengendalikan diri dari perilaku negatif ya. Jadi dari kita bisa menahan diri misalkan dengan rasa haus ya, nanti kan puasa nanti maghrib ya. Kemudian dari rasa lapar ya, dengan kita bisa mengendalikan itu sehingga kita juga nanti terlatih untuk bisa mengendalikan emosi kita ya, atau perilaku yang negatif itu kan akan otomatis terkendali. Misalnya kalau kita sedang puasa kemudian kita ada teman yang mengajak gibah ya, misalkan membicarakan teman gitu, pasti itu ada di dalam hati perasaan, saya ini kan lagi puasa ya, saya sedang puasa nih, kenapa ini kita membicarakan orang lain? Sehingga dia ada rasa
sudah dia akan tidak melanjutkan untuk membicarakan orang lain karena dia merasa bahwa nanti puasanya akan sia-sia, kan sayang ya. Misalkan sudah capek-capek ya dari pagi sudah menjelang maghrib malah dipakai untuk bergibah ya. Nah itu kan akan sia-sia. Jadi kalau puasanya sih tetap ya tidak membatalkan puasa, cuma nilai puasanya mungkin yang seharusnya dapat nilai 10 karena dia bergibah sehingga kepotong mungkin jadi berapa persen kepotong itu ya jadi nilainya. Nah itu. Kemudian juga puasa dapat meningkatkan kesehatan mental ya. Jadi mental yang sehat adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, serta merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Ya, jadi itu. Jadi juga di situ ada ada bisa sehat, jadi mental kita itu bisa sehat, baik sehat secara fisik maupun secara psikis ya, jadi dengan puasa ini. Kemudian juga puasa di bulan Ramadan ini juga bisa meningkatkan hubungan ikatan di dalam keluarga ya, misalnya apalagi sekarang ya di masa pandemi COVID ini ya, yang tidak bisa kita berjalan-jalan kemana, tidak bisa mungkin sekarang apalagi ya untuk bukber aja dilarang ya. Jadi kan semua berkumpul di rumah ya. Mulai dari anak-anak, dari cucu ya sekarang mulai kumpul di rumah dan kita setiap maghrib itu mengadakan bukber dengan keluarga dan itu akan meningkatkan hubungan ikatan batin ya antara keluarga di dalam komunitas keluarga itu. Jadi itu juga akan menyehatkan untuk jiwa kita ya. Ketika kita hubungan kita menjadi harmonis dengan keluarga, kita bisa membaca bagaimana ini karakter-karakter keluarga, karakter anak, menantu, cucu ya, semuanya itu di bulan Ramadan ini. Kan kalau di selain bulan Ramadan kan tidak ada atau jarang sekali kita kumpul-kumpul untuk bisa makan-makan bersama ya. Malahan mungkin siangnya di kantor ya, atau mungkin makan malam juga tidak lengkap ya. Makan pagi juga mungkin ada yang sudah berangkat, ada yang tidak ada. Nah itu ya. Jadi betapa memang luar biasanya di bulan Ramadan ini. Kemudian juga inilah ya, jadi rahasia di balik firman Allah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa. Jadi kasih sayang Allah yang begitu besar ya terhadap hambanya, sampai begitu detail memperhatikan ciptaannya agar kita menjadi sehat lahir dan batin. Kita tidak rasa mungkinnya dalam dari 1 tahun ini Allah memberikan waktu 1 bulan ibaratnya ya. Mungkin kita ini yang dalam bulan-bulan lain kita telah hilap, lupa melaksanakan hal-hal yang di dosa-dosa kecil gitu ya, hal-hal melanggar yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk betul-betul bertobat dan betul-betul dicuci diri kita ini ya hingga bersih ya dengan mengadakan dengan puasa, dengan di dalamnya betul-betul banyak dilakukan ritual-ritual ibadah ya yang betul-betul merasa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah ya hikmah Ramadan yang bisa kita dapatkan. Jadi begitu banyak ya manfaat dari puasa ini yang dapat kita rasakan. Jadi mudah-mudahan dari hikmah puasa Ramadan ini akan membawa pada hal-hal yang positif. Ketika Ramadan sudah berlalu, kita tetap bisa istiqomah, terutama dalam melaksanakan kedisiplinan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah-mudahan dengan puasa ini tidak hanya tubuh kita yang sehat, tetapi hati kita, mental kita, hingga Idul Fitri nanti kita betul-betul bagai seorang bayi yang baru lahir kembali dari perut ibunya yang bersih dari dosa. Kita juga senantiasa berharap semoga Allah masih memberi umur panjang ya kepada kita
diberi kesempatan lagi untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, untuk beramal dalam upaya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya mungkin ya itu saja Ai yang dapat Ibu sampaikan. Karena kalau lama-lama juga ini sudah semakin malam ya. Kasihan nanti mendengarkannya sambil terkantuk-kantuk. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke sesi diskusi ya Bu. Sesi tanya jawab. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, yakni tentang Ramadan dan psikologi diri. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya ini udah pada ngantuk deh. Sudah pada ngantuk ya. Cek. Halo. Ya, halo. Ya, apa Hadi? Ya, izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas materinya yang sangat insya Allah bermanfaat ya Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan di sini izin ya Bu, saya ingin bertanya mengenai tentang psikologi dan Ramadan ini. Gini ya Bu, jadi kan di dalam Ramadan itu atau ibadah itu mungkin terkadang kita ada semangatnya gitu Bu untuk ibadah, ada juga lagi down-downnya gitu lagi di bawahnya, dalam kalau bahasa Sunda itu tidak purun ya Bu atau purun. Nah maka dari itu bagaimana sih pandangan atau saran Ibu mengenai hal tersebut, istilahnya untuk istiqomah dalam kebaikan seperti itu mungkin Bu. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih ya Hadi, ya bagus sekali pertanyaannya. Ibu kira ya sesuatu yang wajar karena kita sebagai manusia ada emosi ya, ada nafsu ya. Begitu juga iman, kan iman juga ada turun naik ya. Iman ada turun, iman ketika imannya naik gitu, kita sangat betul-betul ibadahnya, ngaji Al-Qur'annya, apapun ingin kita senantiasa berzikir. Kemudian ketika imannya turun, otomatis kita akan inginnya bermalas-malasan, banyak berimajinasi, banyak menghayal ya. Itu saya kira sesuatu yang sangat wajar. Tetapi kita jangan terlena ya, karena itu memang normal, kalau manusia itu normal ya, ada hal demikian. Nah, kita jangan terlena, kita cepat kembalikan. Pasti ada satu saat di mana kita akan menyadari, saya ini kok seperti ini terus ya. Ini nggak mungkin saya seperti ini terus. Saya harus tetap semangat. Emosi itu harus bisa mengendalikan emosi, kan tadi di dalam puasa ini harus bisa mengendalikan emosi yang negatif, yaitu kan termasuk yang negatif ya, bermalas-malasan itu. Harus cepat bangkit, kita lihat lagi ke awal, ke niat semula ya, ke niat semula ini, saya ini misalkan kalau jadi mahasiswa, kalau misalkan jadi mahasiswa ide ini, saya ini tujuan saya jadi mahasiswa ini untuk apa? Nah, jadi kita lihat kepada niat semula. Kalau kita sedang puasa, ini dari awal Ramadan itu kan biasa sudah masuk, kita sudah, saya ingin sudah semuanya kan dicatat. Ketika masuk bulan Ramadan, saya ini harus melaksanakan ini. Itu sudah tercatat. Apalagi kalau mahasiswa ya, itu ada agenda-agendanya ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian karena di dalam bulan Ramadan ini Allah begitu banyak memberikan keutamaan, begitu banyak
hal-hal yang di situ penuh dengan pahala ya yang berlipat ganda, kemudian doa-doa pun akan dikabulkan, maka biasanya akan dicatat ya, saya ini harus berdoa ini, saya minta dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam perjalanannya ketika menuntut ilmu, dimudahkan, dilancarkan rezekinya untuk juga menuntut ilmu ya, orang tuanya diberi rezeki yang mudah ya, dilancarkan. Cita-cita saya ingin terkabulkan ya, dan banyak lagi doa-doa yang akan kita panjatkan di bulan Ramadan itu. Kalau misalkan kita bermalas-malasan ya, bagaimana doa kita akan diterima ya? Bagaimana cita-cita kita akan terkabulkan? Bagaimana kesuksesan yang kita ingin raih itu bisa terlaksana? Nah itu, jadi kita harus cepat-cepat sadar kalau misalkan hanya malas sesaat, tapi malasnya jangan panjang ya, panjang sekali, ini udah besok ini kok ini tertunda lagi, besok ini tertunda lagi. Nah jangan seperti itu, kita cepat-cepat bangkit ya. Kalau kita, makanya semua agenda itu harus tercatatkan, harus ada time schedule-nya, misalkan dari waktu ke waktu itu sudah tercatat. Jam sekian saya harus melaksanakan ini, harus melakukan itu. Itu sebagai sebagai arahan ya, sebagai arahan agar ketika kita malas, kita bisa melihat catatan itu. Oh, sekarang ini harusnya saya melakukan ini kalau yang satu ini tidak bisa terlaksanakan, tidak bisa dilakukan, nanti akan merembet ya ke agenda-agenda yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi Hadi harus punya catatan pribadi ya, catatan sendiri, jadwal-jadwal yang betul-betul detail gitu ya, dari waktu ke waktu. Ini apa saja yang harus saya lakukan. Sehingga ketika Hadi ada ketika malasnya, itu nanti akan ingat lagi, akan terpacu lagi ketika melihat agenda tadi, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada catatan, tidak ada agenda, tidak ada kata-kata motivasi, makanya kan kalau di mahasiswa itu pasti di kamar itu penuh dengan kata-kata motivasi. Saya harus lulus tepat waktu. Saya harus mengerjakan makalah. Saya ini harus sholat tahajud tidak boleh bolong. Nah, misalnya itu ya. Jadi ketika sedang bermalas-malasan kan itu ada tulisan-tulisan ya, kita bisa terbaca, nah itu akan teringat kembali ya. Mungkin itu ya Hadi, itu ya sederhananya saja ya, bisa dipahami ya. Masya Allah Ibu, ya baik Ibu, terima kasih banyak, jazakallah khair, insya Allah sangat bermanfaat Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Kang Hadi atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, silakan barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya, Bu? Boleh, silakan. Oke, silakan teman-teman. Ini tuh khusus DDJ ya, Ai? Tidak, Bu, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum juga. Ya, terbuka untuk umum. Ya. Bagaimana, Pak? Mungkin sudah paham ya, Bu, karena memang penyampaiannya juga lugas dan luas gitu, Bu. Jadi mungkin teman-teman mudah untuk memahaminya. Ya. Terima kasih. Barangkali Bu ada closing statement untuk menutup materi pada malam hari ini, silakan. Ya. Baik, Ai, terima kasih juga, terima kasih pada para mahasiswa yang telah mengikuti kajian ini ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian ini bisa menambah semangat ya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai di akhir penghujung Ramadan ya. Yang terpenting bahwa tadi sudah saya katakan bahwa jadikanlah momen puasa Ramadan ini untuk betul-betul memperbaiki diri, untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah,
Kemudian untuk melakukan hal-hal ya yang di bulan-bulan lain tidak bisa dilakukan dan di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini penuh dengan barokah ya. Lakukanlah hal-hal yang penuh berkah ya, dengan penuh dengan doa-doa kepada Allah. Jadi diisi dengan hal-hal yang positif ya. Banyak berdoa ya, kemudian banyak tadarus ya. Nah itu jadi sehingga ketika Ramadan berlalu kita ada bekasnya, jadi ada asarnya ya Ramadan ini. Jadi nah nanti setelah Ramadan pun apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah betul-betul teragendakan ya, dari mulai pagi mungkin dari sampai malam sampai mau tidur lagi, itu akan tetap kita lakukan secara istiqomah. Itu saja mungkin ya Ai. Sekali lagi terima kasih kepada para mahasiswa yang telah ikut kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Itu saja mungkin ya Ai. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu yang telah menyampaikan materi yang bisa dapat dipahami oleh kita semua ya teman-teman. Dan dari materi yang telah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, membawa banyak keberkahan, hikmah, dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil. Semoga puasa Ramadan kita menjadikan peningkatan kualitas kemanusiaan kita, kemudian menjadikan kita lebih disiplin, lebih bisa mengendalikan diri, sehingga kita tidak hanya mampu menahan haus dan lapar saja, tapi juga mampu menahan diri dari hawa nafsu, mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tercela, hal-hal maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terlahir kembali dan memiliki kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menghadapi tantangan ke depan yang kian makin berat begitu. Terlahir sebagai fitrah, kembali ke fitri, kembali pada pesucian. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillahirrabbilalamin Ibu, ini kegiatannya rutin ya Bu, dari awal Ramadan sampai alhamdulillah sampai akhir Ramadan, sepekan itu 1 kali kajian, alhamdulillah selalu dilaksanakan. Dan ada juga ini teman-teman yang selalu rutin hadir. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti ada juga kajian selanjutnya di penghujung Ramadan ya, akan disampaikan oleh ustadzah yang telah ditentukan. Teman-teman, jangan lupa ya yang sudah bergabung di grup WA, silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu. Amin. Ya, jaga kesehatan. Ya, Ibu terima Ibu kasih. izin live-nya. Ya, Bu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya atas nama moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.